Halo, perkenalkan nama saya Jessica Tulisa Bamis. Saya dari kelas C semester 6. Saya di sini akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah statistik, di mana membuat tutorial mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji T atau uji pengaruh menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan catatan. Kedua, kita perlu menyiapkan datanya pada Microsoft Excel. Lalu kita menyiapkan aplikasi SPSS-nya. Oke teman-teman, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5 maka nilai residual berdistribusi normal. Akan tetapi jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,5 maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Oke, kita masuk pada datanya. Nah, datanya di sini ada X1 dan X2, di mana hasil belajar matematika kelas 5 kelompok eksperimen X1 dan kelompok kontrol X2. Lalu kita copy datanya, lalu kita masukkan pada SPSS. Kita paste. Oke, datanya sudah ada. Lalu kita masuk pada variabel view. Pada kolom name kita ganti menjadi X1. Lalu kolom kedua pada name kita ganti menjadi X2. Lalu pada desimal kita rubah menjadi 0. Kenapa menjadi 0? Karena nilai desimal tidak memerlukan homogenitas. Lalu pada label kita masukkan nama eksperimen. Lalu pada kolom kedua kita masukkan kontrol. Kita kembali pada data view-nya. Nah, untuk mencari nilai signifikasinya, sebelumnya kita cari nilai residual dengan cara analyze. Lalu pada regression, lalu pada pilih linear. Nah, pada link ini kelas eksperimen atau X1 kita masukkan pada independen, sedangkan kontrol atau X2 kita masukin pada dependen. Lalu kita save. Lalu kita centang pada understand, continue. Kita centang OK. Nah, akan muncul seperti ini. Namun kita tidak perlu melihat, kita langsung close, menghilangkannya. Maka akan muncul nilai
residualnya seperti ini. Lalu untuk mencari nilai signifikasinya, kita pilih analyze, pilih non-parametric test, lalu NC dialog, baru kita centang pada sampel KPS ini. Lalu pada nilai understand kita pindahkan pada test variabilis. Tidak perlu lupa centang normal, lalu kita centang OK. Nah, akan muncul nilai variabelnya seperti ini, dimana nilainya 910, maka nilainya berdistribusi normal atau pada data yang sudah ada. Jika nilai signifikasi 0 lebih besar dari 0,5, maka nilai residual berdistribusi normal. Oke, baik, ini hasil dari uji pertama, uji normalitas. Kita akan masuk pada uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Oke teman-teman, kita masuk pada uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari beberapa populasi itu sama atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Oke, kita masuk pada datanya. Nah, ini datanya. Ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen X1, sedangkan kelas kontrolnya yaitu X2. Kita copy datanya lalu kita masukkan pada SPSS. Kita paste, lalu kita masuk pada variabel view-nya. Pada kolom 6 kita ganti menjadi X1, lalu pada kolom kedua ganti menjadi X2. Pada desimal kita rubah menjadi 0. Sedangkan pada label kita ganti menjadi X1 yaitu eksperimen, sedangkan X2 nya yaitu kontrol. Kita kembali pada data view nya. Nah, untuk mencari datanya untuk mencari variansnya sama atau tidak, kita masuk pada analyze, masuk pada
compressments, lalu one way ANOVA. Lalu pada link ini, pada eksperimen atau X1 nya kita masukin pada dependent list, sedangkan kontrol atau X2 nya kita masukin pada faktor. Lalu obtuse, lalu tidak lupa kita centang homogenitas of variance test, lalu continue, lalu ketik OK. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Pada signifikasinya yaitu 0,96, dimana pada data yang tadi, dimana jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5 maka varians dari dua data atau lebih kelompok populasi tersebut itu sama. Oke, kita masuk pada uji yang ketiga, yaitu uji linearitas. Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dasar pengembalian keputusannya, jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,5, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil dari 0,5, maka tidak terdapat hubungan bahwa yang linear antara variabel dengan variabel terikat. Oke teman-teman, kita masuk pada datanya. Datanya ada eksperimen X1 dan kelas kontrol X2. Kita copy datanya lalu kita masukkan pada SPSS. Kita paste pada SPSS, lalu kita masuk pada variable view. Pada kolom name kita ganti menjadi X1, lalu pada kolom kedua ganti menjadi X2. Pada desimal kita rubah menjadi 0, lalu pada label kita ganti X1 nya menjadi eksperimen, sedangkan pada X2 nya kita ganti menjadi kontrol. Kita kembali pada data view nya. Nah, untuk mengetahui apakah hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat, kita masuk pada analyze, lalu kita pilih compare means, masuk pada means, lalu kita masukkan link eksperimen atau X1 pada independent list, sedangkan kontrol atau X2 kita masukkan pada dependent list. Lalu kita tekan option, tidak lupa kita centang ANOVA table and add, lalu continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil linearitas ANOVA table, di mana terdapat signifikas antara 209, di mana dapat kita simpulkan bahwa signifikasinya linear karena signifikasinya lebih dari 0,5.
Oke teman-teman, ini adalah hasil dari rekaman mengenai analisis linearitas. Kita masuk lagi pada uji yang terakhir, yaitu uji T atau uji bersyarat. Oke teman-teman, kita masuk pada uji yang terakhir, yaitu uji T atau uji pengaruh. Dapat kita ketahui bahwa uji T atau pengaruh bertujuan untuk mengkaji apakah suatu perubahan terjadi akibat dari perlakuan dengan perbandingan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, ini data yang sudah saya siapkan, di mana ada X1 dan X2, di mana hasil belajar matematika kelas 5 kelompok kontrol X1 dan kelompok eksperimen X2. Kita copy datanya lalu kita masukkan pada SPSS. Kita paste, lalu kita masuk pada variable view. Pada 6 kolom pertama kita ganti menjadi X1, kolom kedua kita ganti menjadi X2, pada desimal kita rubah menjadi 2, sedangkan pada label X1 nya kita rubah menjadi kelas sebelum, sebelum diberikan perlakuan, sedangkan X2 nya sesudah diberikan perlakuan, lalu kita kembali pada data view nya, kita masuk analyze, kita pilih komponen min, lalu kita masuk pada pre-sample test, kita masukkan sebelum diberlakukan perlakuan pada variabel 1, sedangkan sesudah diberikan perlakuan pada variabel 2, lalu kita klik OK. Nah, pada kolom pertama, tabel pertama price simple statistik, dimana pada kolom kedua median sebelum diberikan perlakuan terdapat 46,00, sedangkan sesudah diberikan perlakuan terdapat mediannya 53,60, sedangkan standar deviasinya sebelum yaitu 4,472 dan sesudah yaitu 5,576, sedangkan standar error atau mediannya dimana sebelum diberikan perlakuan yaitu 816, sedangkan sesudah diberikan perlakuan yaitu 1073. Sedangkan pada tabel kedua, dimana sebelum diberikan perlakuan dan sudah diberlakukan perlakuan N-nya 30, sedangkan korelasinya 118, sedangkan nilai signifikasinya yaitu 536. Pada tabel ketiga, mediannya 7,600, sedangkan standar deviasinya 6,951, standar error mediannya yaitu 1269, dan pada continue interval of the difference-nya yaitu lower-nya 10,196, sedangkan upward yaitu 5,4. Lalu pada kolom berikut yaitu kolom T-nya yaitu 5,969, sedangkan deviasinya 29,
sedangkan pada A signifikasinya yaitu 0,0, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, baik, sekian dari hasil rekaman saya. Terima kasih.